bertamu di rumah Allah. Nah, jadi apa sih alur haji itu? Jadi alur haji itu adalah seperti yang kita tahu, untuk kita mendapatkan porsi haji itu kita harus ada tabungan haji dulu senilai 25 juta rupiah. Kan sekarang sudah banyak tuh instansi-instansi yang bisa menerima tabungan haji. Nah, tapi seandainya misalnya kita mau nabung sendiri untuk mendapatkan 25 juta, ya bisa kita bayangkan untuk nabungnya bisa dapat 25 juta ya sudah butuh waktu. Belum lagi nanti ketika kita ada uang baru daftar, butuh waktu lagi untuk kita mendapatkan porsi haji. Nah, tapi di Pegadaian itu semua bisa kita bantu mempercepat mendapatkan porsi haji. Nah, porsinya kita belum dapat, tapi kalau untuk keberangkatannya kita tetap mengikuti dari daftar antriannya kemana. Nah, jadi apa aja sih persyaratan untuk daftar haji tersebut? Seperti yang dipaparkan di depan. Yang pertama, udah pasti beragama Islam. Yang kedua, sekarang minimal 12 tahun. Misalnya sekarang membawa anaknya itu udah bisa daftar haji. Kemudian ada memiliki KTP dan identitas lain. Misalnya kalau anak belum ada KTP bisa pakai, sekarang ada anak-anak namanya KIA atau pakai akta kelahiran. Kemudian memiliki kartu keluarga. Yang kelima ada surat kelahiran, akta kelahiran, ijazah dan lain sebagainya sebagai dokumen pendukung. Memiliki foto juga 3 kali lipat dari 6 dan juga membuka tabungan haji. Lanjut. Nah, ini adalah alur mendaftar haji. Yang pertama, calon haji mempersiapkan berkas-berkasnya. Seperti biasa kalau kita mau daftar apapun itu kita pasti harus mempersiapkan dokumen-dokumennya. Kemudian yang kedua, kita mendaftar ke Kemenang. Dan yang kedua kita daftar dulu Pak. Kita harus buka dulu tabungan hajinya senilai 25 juta, baru kita ke Kemenang. Lanjut Mas. Nah, ini di depan ini adalah bukti setoran kita ke bank dan juga bukti porsi haji kita. Nah, jadi nanti kalau misalnya di Pegadaian itu persyaratannya adalah ini contohnya dulu ya, nanti akan kita jelaskan kemudian. Nah, apa sih porsi haji itu? Jadi kan kalau misalnya kita mau berangkat, otomatis kita harus ada porsi hajinya dulu ya. Porsi haji bisa juga semacam tiket. Nanti kita ada nomor di situ dan juga tertera juga berangkatnya pada tahun berapa. Sekarang masih 25 juta untuk biaya awalnya masih 25 juta. Cuma nanti ketika berangkatnya tergantung lagi kita berangkat tahun berapa, dan sisanya itu yang kita bayar kepada pemerintah. Di sini bisa kita lihat ya Bu ya, dari tahun ke tahun ongkos hajinya naik turun karena dia ngikutin dari dolar. Kemudian ini kalau kita bandingkan antara ongkos naik haji dengan harga emas. Nah, bisa kita lihat harga emas 2005 ternyata harga emas masih 100 ribuan itu Ibu. Dibandingkan sama sekarang harga emasnya sudah 1 jutaan. Seandainya dari dulu kalau kita ngikutin kata orang tua zaman dulu kan, orang tua zaman dulu tuh bilangnya kalau misalnya kita dalam sedikit, kalau kita mau simpan lebih baik kita simpannya dalam bentuk emas. Makanya dulu ibu-ibu kita, nenek kita itu jangan heran mereka malah banyak emasnya, karena mereka berpikir kalau mau menyimpan uang lebih baik uangnya disimpan dalam bentuk emas. Bisa kita lihat nih perbandingannya dari 2005 sampai 2023. Dulu harga emas masih 100 ribuan. Kalau misalnya kita simpan terus emasnya pas butuh gak usah dijual, tapi dijadiin budaya. Nanti kalau ini lagi ada rezeki ditebus. Nah, sekarang harga emasnya udah 1 jutaan. Kalau bisa lanjut Mas. Nah, kalau kita mau memang kita ada niat, biasanya kan segala macam cara kita ini asal masih berkah caranya, misalnya kita bisa menjual aset kita atau pakai program tabungan haji. Sekarang sudah banyak selain di Pegadaian, di bank maupun di leasing-leasing lain